Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tulisan regarding to economic growth atau pertumbuhan ekonomi in purpose to discuss about to close the gap between the richest country and the poorest country. Bagaimana untuk menutup gap antara negara yang paling kaya dan negara paling miskin concerning to economic growth ataupun pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini ditulis oleh Charles C. Jones dan direview pereviewnya is at the Graduate School of Business, Stanford University. As you know that Stanford University is a university which famous on its economic major yang diterbitkan tanggal 18 November 2011. Oke. Langsung saja, jadi pada pendahuluan ini menyatakan bahwa jikalau kehidupan modern manusia first appear some from 200 tahun yang lalu gitu, kemudian magically dikompres ke dalam a single day, satu hari saja itu untuk kemudian kita melihat bagaimana sustained growth-nya atau pertumbuhan yang terus menerus gitu, dalam artian living standarnya human kind in that country, maka kita hanya akan mendapatkan sedikit most recent minute and a half, sedikit fenomena gitu daripada growth of economy sepanjang sejarah gitu. Jika misalnya di press dalam satu hari, maka kita hanya akan melihat sedikit saja economic growth in any country in the world. Prior to this emergence around 1800 gitu, living standard were low and did not vary enormously throughout the world. Jadi pada masa lampau ya gitu, 1800 tahun ke belakang dari sekarang, maka kita ketahui bahwa standar kehidupan itu sangat rendah dan tidak seperti sekarang yang sudah memiliki keberagaman ya gitu. Keberagaman dalam artian kemajuan throughout the world, di seluruh dunia. Perhaps by two factors according to numbers of comply, but the economic August Madison. Jadi August Madison ini adalah seorang ahli ekonomi yang berkebangsaan Inggris, yang menyatakan bahwa the emergence of modern economic growth in some part of the world but not others has caused living standard to diverge dramatically. Jadi kemunculan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara itu, tapi hanya beberapa ya, segelintir saja, jadi tidak merata, telah menyebabkan standar kehidupan yang berbeda secara dramatis gitu, dramatik. Jadi di sini kita bisa melihat gap antara negara yang paling kaya dan juga negara yang paling miskin. By the end of 20th century, the ratio of GDP in the richest country exceed that in the poorest by more than a factor of 50. Pada akhir abad 20, kita bisa melihat bahwa GDP daripada negara-negara kaya itu melebihi daripada negara miskin, artinya dia melebihi sangat jauh gitu, sehingga kita bisa melihat gap ataupun perbandingan daripada richest country dan poorest country di sini. Michael Spence is an American economics, seorang ahli ekonomi yang berkebangsaan Amerika. Take this story as his point of departure in the next convergence gitu. Jadi berdasarkan sejarah ini, si Michael Spence kemudian menarik satu poin gitu, dan dia mengatakan in the next convergence atau pada pertemuan berikutnya, the future of economic growth in a
multi-speed world. Jadi dia membahas tentang the future, masa depan daripada pertumbuhan ekonomi di dunia yang multi-speed, artinya pertumbuhan yang melebihi dari satu speed saja, sangat cepat gitu. Dalam artian pertumbuhan atau perkembangan kemajuan dunia yang sangat cepat. Looking towards the future, he foresee a convergence between the economics of the world's richest and poor countries. That is, he believed that the current dynamics of economic growth, accompanied by the right policy and institution, can lead to a new period of substantial catch-up by poorest country. Jadi dia foresees atau meramalkan sebuah pertemuan antara ekonomi dari negara-negara kaya dan negara miskin. Dari segi dia percaya bahwa the current dynamic of economic growth, dinamika daripada pertumbuhan ekonomi sekarang itu accompanied by right policy and institution. Nah, jika dibersamakan gitu dengan kebijakan-kebijakan yang benar dan kebijakan maupun institusi yang memang punya tujuan yang sama gitu, yang benar, can lead to a new period of substantial, dapat membawa kepada periode di mana negara miskin ini bisa catch up gitu ya, secara substansial, bisa mengejar ketertinggalan yang ada gitu daripada negara-negara kaya. Nah, si Spence ini menulis sebuah buku gitu, di mana dia mendapatkan Nobel dari hasil dari pemikirannya concerning to economic. Nah, the book provides a fascinating tour of the global economic issue. Jadi buku tersebut berisi tentang global economic issue yang either facilitate or hinder growth in coming decades. Buku itu kontennya berbicara tentang permasalahan ekonomi global yang bisa saja memfasilitasi ataupun menghindar, menghalangi gitu pertumbuhan pada dekade-dekade ke depan gitu. Globalisasi, financial investment, Washington Consensus, climate change, urbanization, ya, urbanization itu perpindahan populasi penduduk dari desa ke kota, gitu ya. Sebenarnya urbanisasi ini kita tahu bahwa di sisi lain dia juga bisa diindikasikan sebagai suatu bentuk bisa berdampak pada ekonomi growth gitu, karena perpindahan penduduk dari desa ke kota tentunya akan meningkatkan konsumsi daripada penduduk tersebut yang tinggal di kota dengan biaya hidup yang lebih tinggi daripada di desa, sehingga semakin ketika mereka bekerja di kota tersebut, maka pendapatan daripada masyarakat yang berasal dari desa tersebut mengalami peningkatan gitu, sesuai dengan taraf hidup di perkotaan. Dengan peningkatan tersebut juga ia menyesuaikan dengan biaya hidup di perkotaan, tentunya spendingnya juga akan semakin banyak, maka akan meningkatkan daya beli rumah tangga, konsumsi rumah tangga, dan ini juga akan berimplikasi pada arus kas dari perkotaan ke desa ya, karena sebagian dari orang-orang kota tersebut juga menyisihkan pendapatannya untuk keluarga di desa gitu. Urbanisasi juga termasuk daripada indikator economic growth, politics, exchange rate volatility, dan information technology, dan juga financial crisis. The only notable absence is a discussion of problem related to government debt. Nah, jadi di sini yang perlu dicatat bahwa
permasalahan yang berkaitan dengan diskusi ini terkait dengan pemerintah itu tidak melibatkan pembahasan terkait debt, government debt itu atau utang pemerintah. On display in Europe today and associated with rising entitlement spending in the United States in the future. Jadi pada pembahasan ini tidak ada yang actually discuss about the government debt. Economic does not always offer precise and unequivocal atau ekonomi itu tidak selalu menawarkan prescription, resep yang tepat atau yang tepat dan yang tegas gitu terkait dengan topik yang ada di atas ini, yang disebutkan di atas. But having spent a brilliant guide intimate with both research and policy frontiers is a perfect way to get up to speed. Jadi Spence mengatakan bahwa research dan juga policy ataupun penelitian dan kebijakan yang selaras itu bisa membawa kepada arah percepatan ya, get up to speed untuk the poorest country. Ini juga he discuss, meng-highlight poin penting dari ini. Spence menekankan bahwa economic growth itu is tied fundamentally to innovation and knowledge. Jadi untuk mencapai growth ekonomi ini, maka yang terpenting adalah untuk inovasi dan juga teknologi gitu. Jadi pemahaman tentang inovasi dan pengetahuan. Knowledge. Openness to international trade and globalization is one of the strongest correlates of economic growth in the data because it facilitate access to knowledge gitu. Sehingga ia mengatakan bahwa sangat penting untuk openness sebuah negara gitu untuk melakukan trade internasional. Perdagangan internasional dan juga globalisasi merupakan korelasi yang sangat kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang difasilitasi dengan akses knowledge gitu. That's why I keep force you to not only learn about the economics but also you also must be able to understand language, international language ya, karena ya sebenarnya dikatakan bahwa international trade itu dapat memfasilitasi untuk kemajuan atau economic growth tadi, kemajuan ekonomi. Yang kedua, Spence provide a careful nuanced discussion of the role of government and economic growth. Jadi government juga memiliki andil untuk kemudian memacu pertumbuhan ekonomi. Namun ada juga quote daripada salah seorang ahli ekonomi, Arthur Lewis. Ia mengatakan bahwa government may fail either because they do too little or because they do too much gitu. Jadi ada statement yang mengatakan bahwa government bisa saja fail gitu, gagal dalam goals ini, memacu pertumbuhan ekonomi karena do too little, terlalu sedikit intervensi ataupun terlalu banyak intervensi. So the government must put effort accordingly gitu, sesuai dengan yang seharusnya. Some kind of economic freedom is central to growth. Spence note that Chinese economic growth was spurred. Jadi di Cina sendiri, kalau dilihat di sini, ia menekankan pada agriculture to access their production, dan juga kalau dilihat di sini what appears to be essential government that creates environment in investment and the private sector profitable. Lastly, highlights well-known associate between urbanization. Nah, di sini juga yang tadi disebutkan di atas, urbanisasi juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi atau economic growth, sebagaimana yang saya jelaskan
tadi, dan ini juga terjadi di China. Bahkan he describes China as needing to build a new Los Angeles every year to accommodate its annual flow of 15 million people from the countryside gitu. Jadi banyak terjadi urbanisasi di mana perpindahan populasi dari desa ke kota di Cina, dan dianalogikan seperti statement pada paragraf ini. Nah, begitu pula yang terjadi di the number di India. The number in India is even higher, around 70%. Nah, ini hanya beberapa contoh terkait dengan urbanisasi yang bisa memberikan dampak terhadap economic growth. In concluding, Spence acknowledged the uphill battle economic faces. Getting there from where we are now will be difficult. Political, business, and academic elite have lost their credibility with the populace in many countries. We have been wrong about important characteristics of economy, and people live and relatively insensitive into distributional issue. Sebenarnya yang bisa kita concludekan di sini, to close the economic gap according to this passage, ada beberapa rangkuman dari buku yang ditulis oleh Spence. Di sini yang pertama adalah how to close the gap, yaitu dari pemerintah sendiri memiliki andil untuk close the gap, dan juga beberapa yang disebutkan di sini, globalisasi, urbanisasi, politik, and knowledge ya tentunya, dan informasi teknologi, many others. Oke, saya kira itu saja penjelasannya. Saya cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.